Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan unboxing mesin cuci Denpo DWF 083HT. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan unboxing mesin cuci Denpo DWF 083HT yang memiliki satu tabung. Kalau sebelumnya aku kan pakai yang dua tabung ya, mereknya juga Denpo. Akan tetapi kali ini aku akan mencoba mesin cuci Denpo yang memiliki satu tabung saja dan ini sudah full automatic. Harganya juga cukup terjangkau ya, di kisaran 2 jutaan saja. Dan ini sudah memiliki banyak fitur yang membantu kita untuk melakukan pekerjaan pencucian dengan sangat praktis dan sangat mudah. Untuk link pembeliannya nanti aku pasang pada tag produk yang ada di bawah video ini ya. Dan nanti juga aku akan tuliskan pada deskripsi video ini. Jadi kalau teman-teman hendak membeli silahkan klik link tersebut. Oke, kalau gitu mari kita sama-sama unboxing mesin cucinya. Nah, ini dia mesin cuci Denpo DWF 083HT dengan top loading satu tabung dan drum stainless steel yang dijamin anti karat seumur hidup. Wah, ini keren banget ya. Jadi dijamin seumur hidup tidak akan karatan di bagian drum yang ada di dalam ini ya. Kalau di mesin cuci lain mungkin ada drum atau tabung pencucinya yang bisa karatan, sedangkan ini dijamin tidak bisa karatan. Dan ini adalah bentuk penutup bagian atasnya ya. Ini masih ada penutup plastiknya, jadi sebaiknya nanti dibuka ya. Kemudian ini adalah tempat masuknya air ya, menggunakan inlet atau selang, nanti masuknya di sini. Nah, ini ada filternya juga, jadi kalau airnya kotor nanti filternya bisa kita bersihkan dengan mudah. Kemudian di bagian belakangnya ini ada kabel power ya. Nah, ini kabel powernya juga lumayan panjang. Jadi dia dilipat ya, digulung. Nah, ini ada sangkutannya nih di sini nih. Lalu di sini ada skema dari kelistrikan mesin cuci ini ya. Di sini tertulis keterangan untuk tipe barang, lalu tegangan voltasenya, frekuensinya serta konsumsi daya listrik ya. Untuk mencuci sekitar 325 watt dan untuk pengeringnya itu sekitar 250 watt. Jadi masih lumayan hemat ya. Kemudian ini adalah penutup mesin bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan melihat ke bagian samping mesin cuci ini. Jadi bagian sampingnya ini polos seperti ini nih. Nah, kalau di mesin Denpo yang dua tabung itu kaitannya ada di samping atas ya. Oke, sekarang kita akan melihat ke bagian depannya. Nah, ini ada beberapa tombol-tombol ya. Jadi ini harus dipelajari terlebih dahulu karena ini beda banget dengan mesin cuci yang dua tabung ya. Ini full automatic nih. Sekarang kita akan melihat bagian dalamnya terlebih dahulu. Ini kita buka, kita lipat penutup atasnya. Lalu di sini ada buku manual ya. Nah, ini ada buku manual untuk mesin cucinya. Biasanya di sini ada garansi ya. Nah, itu buku garansinya ada di bagian belakang. Jangan sampai hilang ya. Jadi nanti bisa kita gunakan apabila terjadi masalah untuk klaim garansi. Kemudian ini seperti pengganjal ya supaya tidak pecah ya. Nah, ini busa pengganjal untuk bagian penutupnya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita lihat di bagian bawahnya apa nih? Oh, ini ada selang inletnya ya. Nah, ini ada selang inlet. Jadi ini bisa kita pasang sendiri nanti ya. Nah, ini selang inlet juga kalau ada masalah, kalau rusak kita bisa cari di marketplace ya. Jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir kalau suatu saat selang inletnya rusak atau hilang. Nah, kemudian ini adalah selang untuk pembuangan air bagian bawah ya. Kalau ini kurang panjang bisa diganti dengan selang yang lebih panjang. Kemudian kita lihat di bagian dalamnya ini ada plastik penyaring ya. Nah, ini saringan untuk menyaring kotoran pada saat kita mencuci. Dan sebaiknya saringan ini selalu kita bersihkan setiap kali setelah selesai kita mencuci ya. Jangan sampai numpuk nanti bisa mampet. Oh ya, sebelum mulai menggunakan mesin cuci ini, kita harus memasang bagian bawahnya yang ada di atas kardus ini ya. Jadi ini tadi kardusnya aku angkat saja, ternyata di bagian atasnya ini ada penutup untuk di bagian bawah dari mesin cuci ini. Jadi ini adalah plastik hitam penutup yang harus kita pasang sendiri di bagian bawah. Nah, di sini aku akan kasih tahu cara pemasangannya ya. Kenapa ini harus dipasang? Ini untuk menghindari dari tikus maupun suara berisik.
Namun sebelum mulai memasang, kita harus memiringkan dulu posisi dari mesin cuci ini ya. Dan untuk memiringkannya sebaiknya jangan sendirian ya, karena ini lumayan berat. Jadi dibantu oleh satu orang lagi baru bisa kita miringkan. Nah, ini setelah miring kita bisa copot di bagian bawahnya ya. Nah, ini bagian bawahnya adalah styrofoam penyangga untuk pengaman pada saat pengiriman. Dan ini bisa dicopot, kita tidak perlu menggunakan alas bawahnya lagi ya. Jadi cukup kita pasang penutup plastik yang warna hitam tadi, lalu kita berdirikan kembali posisi mesin cucinya. Dan perlu diingat bahwa posisi miringnya harus seperti ini ya. Jadi bagian belakangnya seperti ini. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik nanti kita akan kesulitan untuk memasang plastik hitam penutup bagian bawahnya. Oke, jadi ini adalah penyangga untuk bagian bawahnya ya. Jadi bagian bawahnya itu kalau kita pasang itu nanti ada penyangganya, sedangkan untuk bagian atasnya tidak ada penyangga, kita akan memasang baut di bagian atas. Nah, ini jadi ada penyangga ya di sampingnya. Jadi nanti kita akan memasang hanya baut saja di bagian atasnya. Oke, jadi cara pemasangannya begini teman-teman ya, jangan terbalik ya, karena kalau terbalik nanti bautnya tidak bisa terpasang. Jadi yang ada lubang itu di bagian atas ya, ada lubang untuk baut di bagian atas, ini kita masukkan seperti ini caranya ya, kita dorong sampai mentok. Nah, ini harus bisa masuk ya, kejepit nih. Nah, kanan kirinya jadi kejepit oleh penyangganya, lalu kita dorong terus sampai semuanya terjepit ya oleh penyangga ya, baik bagian bawah maupun samping. Kecuali yang atas ya, nanti kita akan pasangkan bautnya. Jadi bautnya ada di dalam plastik yang ada buku panduan dan buku garansinya. Nah, ini harus pas ya. Nah, kalau udah pas baru bisa kita pasangkan kedua baut yang ada di bagian atasnya. Untuk memasang bautnya bisa menggunakan obeng kembang yang ada di rumah ya. Nah, ini aku percepat videonya. Nah, ini sudah terpasang dua-duanya, jadi sudah siap untuk kita berdirikan kembali. Selanjutnya, aku akan memindahkan posisi selang pembuangan air ya. Jadi kalau teman-teman posisi selangnya ini tidak sesuai, bisa dipindahkan dengan mudah. Nah, pertama-tama kita copot dulu selang pembuangannya ya. Tadi kan aku udah coba pasang, tetapi ternyata arahnya salah ya. Jadi tidak bisa kalau arahnya ke sebelah kanan ya, kalau kanan dari depan ya. Jadi aku akan memindahkan ke sebelah kiri. Kalau kita lihat dari depan ya, kalau dari belakang itu adanya di sebelah kanan. Pertama-tama kita buka dulu penutup bagian bawah yang belakang ini ya. Jadi kita cukup menggunakan obeng tadi untuk membuka baut-bautnya. Oke, kedua bautnya sudah kita buka, lalu kita tinggal mengangkat bagian penutup ini ya. Jadi kita cukup membuka pengaitnya ya. Nah, ini pengaitnya ada di atas ya, lalu kita angkat. Nah, ini bagian bawahnya sudah langsung bisa dicopot ya. Jadi mesin bagian dalamnya seperti ini. Tadi kita sudah lihat melalui bawah dan sekarang kita bisa melihat melalui bagian belakang sampingnya. Kenapa kita harus bisa membuka bagian belakang? Karena suatu saat kalau kita hendak membersihkan di bagian bawah, ini bisa ya lewat sini. Jadi kalau suatu saat itu saluran bawahnya agak mampet karena kotoran, kita bisa membukanya dari sebelah sini. Oke, sekarang kita akan membuka baut dari pipa saluran air ya. Nah, ini kita buka, di sini ada satu baut, kita copot. Lalu salurannya kita masukkan ke dalam ya. Nah, ini ada ganjelannya, kita masukkan ke bagian dalam. Kemudian kita buka penutup saluran yang ada di sebelahnya ya. Nah, ini yang tadi ketutup. Kita akan pindahkan ke sini, kita cukup dorong saja. Nah, itu kaitnya ada ya. Lalu ini sudah bolong ya, bisa kita masukkan jari kita. Kemudian tinggal kita pindahkan untuk selang yang ada di bagian bawah ini. Caranya kita congkel pengait plastik menggunakan obeng minus ya. Nah, seperti ini caranya. Nah, gampang ya. Jadi cukup dicongkel saja, itu pengaitnya sudah copot. Nah, ini bisa kita ambil pengaitnya. Jadi pengaitnya seperti ini ya. Nanti kita pasang ke kanan. Ini cukup ditarik selangnya. Nah, ini sudah copot selangnya ya. Tinggal kita pindahkan arah dari selang ini nih. Nah, ini pelan-pelan ditariknya ya. Jangan sampai lecet ya selangnya. Oke, pelan-pelan diputarnya sampai ke kanan. Lalu kita pasang kembali pengaitnya di sebelah kanan ya. Nah, ini kita masukkan selangnya ke dalam lubang. Lalu setelah masuk baru kita pasang pengaitnya. Cara pasangnya sangat mudah ya. Jadi cukup kita letakkan ke dalam pengait yang ada di sini nih. Lalu kita tekan dan dia sudah rapat. Nah, ini mudah sekali ya. Sekarang kita tinggal memasang bagian luarnya nih.
Namun sebelum memasang baut ini pastikan dulu pengaitnya sudah ada di luar ya, jangan sampai pengaitnya masih di dalam, nanti oklek-oklek ya. Selain itu bisa ada ruang untuk binatang bisa masuk ke dalam sini nih. Jadi pengait harus di luar supaya tidak ada binatang yang bisa masuk ke dalamnya, baru kita pasang bautnya supaya kencang. Oke, ini sudah cukup kencang ya, jadi sudah aman dan bisa kita tutup kembali bagian belakang dari mesin cuci ini ya. Nah, ini harus kencang semuanya supaya tidak bisa dimasuki oleh binatang. Kemudian untuk bagian tutup sampingnya juga harus kita pasang agar tidak ada binatang yang masuk ke dalam mesin cuci ini ya. Jadi kita cukup tekan, nah ini sudah rapat. Lalu kita pasang kembali selang saluran pembuangan airnya. Untuk saluran pembuangan air, jika dirasa kurang panjang, teman-teman bisa membeli pada marketplace ya. Jadi di marketplace ada yang menjual selang saluran air ini. Oke, ini sudah siap untuk kita gunakan mesin cucinya. Namun sebelumnya kita harus memasang inletnya terlebih dahulu ya. Nah, kalau aku di sini menggunakan inlet ini terhubung dengan selang penyiram bunga ya, bukan dengan keran kamar mandi. Karena mesin ini aku letakkan di luar ruangan. Jadi aku gabung dengan selang yang tadinya aku gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, seperti ini teman-teman ya cara memasangnya. Adapun untuk ujung yang satunya lagi ke bagian atas mesin cuci seperti ini ya. Jadi sebaiknya rapat agar tidak ada air yang bocor. Untuk kabel powernya sebaiknya menggunakan saklar on off agar kita tidak copot pasang ya. Jadi lebih awet. Oke, mesin cucinya sudah siap untuk kita gunakan. Nah, untuk tutorial cara penggunaan mesin cuci ini, nanti aku bikin videonya tersendiri ya. Jadi kiranya cukup sekian dulu video unboxing kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.